Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Penawaran drone Turki beserta transfer teknologi tidak bisa gantikan peran Korea Selatan, ajak Indonesia bangun KF-21 Boromae. Turki mungkin layak dinobatkan sebagai pemasok drone terbesar di Indonesia. Paling tidak sudah ada dua jenis drone Turki yang mantap Indonesia pilih, yaitu Bayraktar TB2 dan Anka. Ada dua, yaitu Anka dan Bayraktar, ucap sumber dari Kemhan Republik Indonesia pada 10 Februari 2023. Rumor pengadaan Anka sudah muncul sejak Agustus 2023 lalu, di mana Kemhan Republik Indonesia sepakat untuk datangkan 12 unit drone tersebut dengan nilai sekitar $300 juta Amerika Serikat. TAI di dalam laporannya, Indonesia akan membeli 12 unit drone Anka BBR Aerosonde Times pada 3 Agustus 2023. Indonesia juga akan mendapatkan paket lengkap lainnya selain unit drone. Dalam kontrak pengadaan, Indonesia juga mendapatkan paket lainnya seperti Integrated Logistics Support ILS, Ground Support and Test Equipment GSNTE, baik simulator infrastruktur hanggar, pelatihan, serta waranti selama 24 bulan 600 jam terbang. BBR siaran pers nomor SP-06-7-2023-Rohumas. Selanjutnya, pada 1 Agustus lalu, Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marskal TNI Muhammad Tony Harjono umumkan pembelian drone Bayraktar TB2. Drone Bayraktar TB2 produksi Baykar Turki akan memperkuat lini pertahanan TNI Angkatan Udara, ucapnya dikutip dari Antara. Keputusan KSAU memilih Bayraktar TB2 setelah dirinya telah melakukan kunjungan ke pabrikan drone tersebut pada bulan Juni lalu. KSAU yakin bahwa drone asal Turki itu memiliki kualitas yang baik dan sangat tepat untuk digunakan dalam operasi pengawasan dan pengintaian. Namun KSAU tidak menjelaskan lebih banyak berapa unit yang dibeli maupun jadwal kedatangannya. Dari kedua program pengadaan drone itu, yang mencuri perhatian adalah kebaikan Turki yang akan memberikan transfer teknologi atas drone-dronenya itu. Pabrikan Turki ini adalah Baykar dengan produk Bayraktar TB2 Anka produksi Turkish Aerospace Industry TAI yang siap memberikan transfer teknologi kepada PT DI, jelas Kemhan Republik Indonesia pada 7 Agustus 2024. Karena dengan transfer teknologi, Indonesia tidak hanya sebagai konsumen senjata, Indonesia setidaknya akan dilibatkan dalam pengembangan senjata atau teknologi tersebut. Transfer teknologi adalah paradigma baru dalam belanja pertahanan, yaitu menjadikannya sebagai investasi pertahanan. Transfer teknologi menjadi poin wajib di setiap program pengadaan alutsista dari luar negeri dalam jangka panjang yang diharapkan dengan adanya alih teknologi ini membuat industri lokal maupun para ahli Indonesia dapat mewujudkan kemandirian di bidang pertahanan. Menjadi mandiri membuat Indonesia tidak selalu bergantung pada produk asing beber lembaga keris pada 18 April 2016 lalu. Namun apa yang Turki berikan tidak bisa menggantikan kontribusi Korea Selatan kepada Indonesia. Sebagai pengingat, Korea Selatan memutuskan untuk bermitra dengan Indonesia membangun jet tempur KF-21 Boromae. Sebagai mitra, salah satu bentuk tanggung jawab Indonesia adalah ikut membiayai pengembangan KF-21 Boromae. Indonesia seharusnya ikut patungan 20% dari total biaya pengembangan KF-21 Boromae atau sekitar 15,3 triliun rupiah. Namun sampai saat ini Indonesia baru membayar sekitar 3,5 triliun dari tanggungannya. Bahkan menurut kabar terakhir, Indonesia ingin meminta Korea Selatan untuk mengkaji ulang soal pembayaran. Karena Indonesia meminta agar hanya membayar sekitar 7 triliun rupiah. Berkurangnya kontribusi Indonesia dalam proyek KF-21 Boromae pun disoroti oleh lembaga pemikir Australia ASPI. ASPI pada 13 Juni 2024 memberikan kritikan kepada Indonesia dan sarankan untuk jangan tinggalkan proyek tersebut. Karena bagi ASPI, Korea Selatan masih menjadi mitra terbaik Indonesia saat ini. Berbeda dengan Amerika Serikat maupun negara-negara Eropa yang hanya melihat Indonesia sebagai pelanggan alih-alih mitra, Indonesia perlu terus menjalin hubungan dengan Korea Selatan demi kemajuan industri pertahanan lokal, dan salah satunya lewat kesepakatan transfer teknologi. Indonesia harus memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanannya dengan meningkatkan kerjasama dengan Korea Selatan bebernya. Lembaga pemikir itu melihat potensi industri pertahanan dalam negeri Indonesia yang di bawah naungan Defense ID sejatinya memperlihatkan kemajuan.
Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius agar DIPEN-ID menjadi salah satu 50 perusahaan pertahanan terbaik dunia pada tahun 2024 sambungnya. Karena ambisi itu kurang bijaksana untuk Indonesia meninggalkan kemitraannya dengan Korea Selatan. Dengan berkurangnya pendanaan Indonesia di proyek KF21 Boromai, maka semakin sedikit pula kesempatan bagi para insinyur Dirgantara Jakarta untuk belajar tentang pengembangan jet tempur dengan menjadi bagian dari suatu program. Proyek KF21 Boromai menawarkan kesempatan kepada industri pertahanan Indonesia PT DI untuk mendapatkan pengalaman di bidang manufaktur jet tempur, suatu keterampilan yang terpisah dari pengembangan. Sekedar mengingatkan, PT Dirgantara Indonesia saat ini belum bisa membuat jet tempur. Sementara itu, perusahaan lokal Indonesia sejatinya sudah bisa mengembangkan drone sendiri. Sebut saja drone elang hitam dan drone Rajata.